Romo, Suster, dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Ketika saya membaca dan merenungkan sabda bahagia yang telah kita dengarkan tadi, saya ingat kembali salah satu ungkapan yang pernah saya katakan dalam sambutan waktu misa perdana. Bukan sukacita yang membuat saya bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat saya bersukacita. Ungkapan ini mau menggambarkan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup, baik panggilan hidup membiara maupun panggilan hidup berkeluarga, ataupun dalam pekerjaan kita masing-masing, tentu banyak hal yang kita alami, suka duka, tantangan dan pergumulan, keberhasilan maupun kegagalan. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu bersyukur akan setiap hal yang kita dapatkan atau tidak? Ketika mendapat tempat tugas perutusan yang baru, ketika mendapat tugas perutusan masa pastoral di Tangerang, di Aceh, dan juga di Bangka Selatan, saya selalu bertanya dalam hati, apa yang bisa saya lakukan ketika berada di tempat tugas yang baru? Lalu saya merenungkan bahwa bukan apa yang orang lain lakukan kepada saya, tetapi apa yang bisa saya lakukan kepada orang lain. Pelayanan apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya hanya melayani karena rutinitas, karena sebagai seorang pelayan Tuhan, ataukah saya melayani karena kerendahan hati dan ketulusan untuk setia melayani sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika menjalani masa persiapan kaul kekal dan juga persiapan tabisan diakon di Paroki Santo Yosef Lawedeski, Aceh Tenggara, di sana ada 15 stasi dengan mencakup 2 provinsi dan 2 kabupaten. 8 stasi di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dan juga 7 stasi di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu stasi yang pernah atau seringkali kunjungi selama di sana, memang tidak mudah ketika melayani stasi-stasi yang jauh. Sudah pergi dengan menempuh perjalanan yang jauh, panas bahkan hujan, sering jatuh, tetapi ketika ke sana yang hadir umatnya biasanya hanya 10, 15, paling banyak 20. Memang di sana jumlah kakaknya juga sedikit. Kadang mau menyerah, kadang putus asa, tetapi selalu bertanya dalam hati, untuk apa saya masuk biara kalau ketika menghadapi tantangan seperti itu saja menyerah? Di situ saya menemukan bahwa tantangan dan pergumulan yang saya hadapi juga bukan mau membuat saya menyerah, tetapi mau meneguhkan saya bahwa untuk terus melangkah dan terus berjuang. Salah satu stasi di Kabupaten Karo di Sumatera, berdekatan dengan perbatasan. Lalu selesai ibadah sabda dan komuni, saya tanya ke umat, mana umat yang biasa datang ke gereja? Kenapa tidak hadir? Lalu yang lain mengatakan bahwa umatnya ada di sawah karena lagi musim hujan, jadi mereka
mengurus membajak sawah. Lalu saya bilang setelah kita ibadat, makan bersama, lalu bersama OMK kami berkunjung ke sawah tempat kerja umat. Lalu ketika ke sawah, umat lagi bajak. Lalu mereka bertanya, kenapa frater datang kunjung kami di sawah? Lalu saya bilang, saya datang kunjung supaya bisa berjumpa dengan umat, sharing bersama, dan juga bisa mengalami situasi bersama umat. Lalu saya juga berusaha untuk terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan di tengah umat, ikut bersama di sawah, lalu setelah membajak, lalu menyemai benih padi, dan juga ikut menanam bersama OMK. Lalu beberapa bulan kemudian ketika mereka panen, mereka bilang, frater, padi yang kita tanam sudah bisa dipanen, jadi kami harap supaya frater juga ada, kita bisa panen sama-sama. Lalu waktu itu ikut panen dan mereka mendapat banyak hasil panennya. Lalu umat itu, karena anaknya juga OMK, pembina OMK, lalu dia mengatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya kami hanya dapat sedikit seadanya, tapi ketika frater datang, kita semua ikut terlibat, kami mendapatkan hasil banyak, jadi kami juga mau berbagi. Lalu saya mengatakan bahwa itu untuk mereka, karena mereka lebih membutuhkan. Tetapi mereka bilang, sebagai ungkapan syukur kami juga membagi ke frater dan juga para romo yang ada di pastoral. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman pelayanan pastoral, saya menyadari bahwa pelayanan pastoral bukan hanya